Indonesia dan China adalah dua negara Asia dengan karakter yang sangat berbeda. Satu adalah negara kepulauan dengan keberagaman budaya dan demokrasi terbesar di kawasan. Yang satu lagi adalah kekuatan global dengan industri raksasa dan sistem pemerintahan yang sangat terpusat. Di satu sisi, China dikenal kuat, disiplin, dan agresif dalam ekonomi serta teknologi. Di sisi lain, Indonesia punya posisi strategis, kekayaan alam, dan pengaruh besar di Asia Tenggara. Ketika dua kekuatan ini dibandingkan, muncul banyak pertanyaan penting. Siapa yang lebih unggul? Siapa yang lebih berpengaruh? Dan sejauh mana Indonesia mampu berdiri sejajar dengan China? Dalam video ini, kita akan membahas top 7 perbandingan Indonesia dan China, mulai dari budaya, ekonomi, hingga skenario paling ekstrim yang jarang dibahas. Bukan untuk mencari musuh, tapi untuk memahami realitas kekuatan di kawasan Asia. Nomor 7. Perang Indonesia versus China. Jika terjadi perang terbuka antara Indonesia dan China, perbandingan kekuatan militer menunjukkan ketimpangan yang sangat besar. China merupakan salah satu kekuatan militer terkuat di dunia, dengan teknologi persenjataan modern, jumlah pasukan besar, satelit militer, rudal jarak jauh, kapal induk, pesawat tempur generasi terbaru, serta sistem perang siber dan elektronik. Dalam skenario konflik cepat, China mampu melumpuhkan infrastruktur vital lawan melalui serangan presisi tanpa harus mengerahkan pasukan darat dalam jumlah besar. Indonesia, meskipun memiliki militer yang profesional dan berpengalaman menjaga wilayah, tidak dirancang untuk menghadapi perang konvensional melawan kekuatan global. Sistem pertahanan udara, armada laut, dan kekuatan udara Indonesia akan kesulitan menghadapi serangan terpadu berteknologi tinggi. Dalam waktu singkat, bandara strategis, pelabuhan, jaringan komunikasi, dan pusat logistik bisa dinonaktifkan, membuat Indonesia lumpuh secara operasional. Namun, kemenangan cepat China tidak berarti tanpa konsekuensi. Luas wilayah Indonesia, kondisi geografis kepulauan, serta tekanan internasional akan membuat konflik menjadi sangat mahal secara politik dan ekonomi. Nomor 6. Persaingan dagang. Persaingan dagang antara Indonesia dan China menunjukkan perbedaan posisi yang sangat jelas dalam rantai perdagangan global. China adalah eksportir terbesar dunia dengan kekuatan utama pada produk manufaktur seperti elektronik, mesin, tekstil, hingga kendaraan listrik. Skala produksi besar, biaya murah, dan teknologi efisien membuat produk China mampu membanjiri pasar internasional termasuk Indonesia. Akibatnya, pasar domestik Indonesia sering dipenuhi barang impor dari China dengan harga yang sulit disaingi produk lokal. Indonesia berada di posisi berbeda. Dalam perdagangan dengan China, Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah dan setengah jadi, seperti batu bara, nikel, dan produk perkebunan. Nilai tambah dari ekspor Indonesia masih relatif rendah dibandingkan produk jadi China. Inilah perbandingan nyata yang paling terasa. China menjual barang bernilai tinggi, Indonesia menjual sumber daya alam. Namun, Indonesia memiliki keunggulan strategis. Beberapa komoditas seperti nikel sangat dibutuhkan China untuk industri baterai dan kendaraan listrik. Ini memberi Indonesia posisi tawar yang semakin kuat jika mampu mengolah bahan mentah menjadi produk industri. Dalam persaingan dagang, China unggul dalam skala dan efisiensi, sementara Indonesia unggul dalam potensi sumber daya dan peluang naik kelas dalam rantai nilai global. Nomor 5. Ekonomi dan utang negara. China dan Indonesia memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam skala ekonomi dan pengelolaan utang negara. China merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dengan basis utama pada manufaktur, ekspor, dan teknologi industri. Nilai produk domestik bruto China sangat besar, sehingga meskipun total utangnya tinggi secara nominal, beban tersebut relatif masih bisa ditopang oleh kekuatan industrinya. Selain itu, sebagian besar utang China adalah utang domestik yang dikendalikan oleh pemerintah dan lembaga keuangan nasional, membuat China memiliki kontrol lebih besar atas risikonya. Indonesia memiliki ekonomi yang jauh lebih kecil, tetapi stabil dan bertumbuh secara bertahap. Utang Indonesia secara nominal jauh lebih rendah dibanding China, namun dampaknya lebih sensitif terhadap kondisi global. Utang Indonesia banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, bukan untuk ekspansi global seperti China. Perbedaan nyata terlihat pada daya tawar ekonomi. China tetap kuat karena mampu mengubah utang menjadi mesin produksi dan ekspor, sementara Indonesia masih berproses mengubah utang menjadi peningkatan produktivitas jangka panjang. Kesimpulannya, China unggul dalam skala dan kemandirian ekonomi, sedangkan Indonesia unggul dalam kehati-hatian fiskal, namun harus terus memperkuat industri agar tidak terlalu bergantung pada utang. Nomor 4. Sistem pemerintahan. Indonesia dan China memiliki sistem pemerintahan yang sangat berbeda. Indonesia menganut demokrasi, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kekuasaan dibagi ke dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk saling mengawasi.
Sistem ini memberi ruang besar bagi kebebasan berpendapat dan partisipasi publik, tetapi sering membuat proses pengambilan keputusan berjalan lambat karena banyak kepentingan dan kompromi politik. China menerapkan sistem satu partai dengan kekuasaan yang terpusat di Partai Komunis. Pemimpin tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui struktur internal partai. Keunggulan sistem ini adalah kecepatan dan konsistensi kebijakan, sehingga proyek besar bisa dieksekusi tanpa hambatan politik. Namun, ruang kritik dan kebebasan publik sangat terbatas. Perbandingan nyatanya, Indonesia unggul dalam legitimasi rakyat dan kebebasan politik, sementara China unggul dalam efisiensi dan stabilitas kebijakan jangka panjang. Nomor 3, penanganan bencana. Indonesia dan China sama-sama merupakan negara yang sangat rawan bencana alam, tetapi cara penanganannya menunjukkan perbedaan sistem dan pendekatan yang jelas. Indonesia berada di cincin api Pasifik, sehingga sering menghadapi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan longsor. Penanganan bencana di Indonesia banyak mengandalkan BNPB, TNI, relawan, dan solidaritas masyarakat. Kekuatan utama Indonesia adalah gotong royong dan kecepatan respon awal dari masyarakat lokal. Namun, kelemahannya terletak pada keterbatasan alat, logistik, serta koordinasi yang kadang tidak merata di daerah terpencil. China juga sangat rawan bencana, terutama gempa besar, banjir sungai besar, dan tanah longsor. Perbedaannya, China menang besar dalam teknologi dan sistem komando terpusat. Evakuasi bisa dilakukan secara massal dan cepat, karena kontrol pemerintah yang kuat. Perbandingan nyata, Indonesia unggul dalam empati sosial dan partisipasi rakyat, sementara China unggul dalam kecepatan, teknologi, dan skala penanganan. Nomor 2. Budaya. Indonesia dan China sama-sama memiliki budaya tua, tetapi karakter dan cara pelestariannya sangat berbeda. China dikenal dengan budaya yang terpusat dan homogen, dibentuk oleh sejarah panjang dinasti dan filsafat Konfusianisme. Nilai disiplin, hierarki, dan loyalitas terhadap negara sangat kuat dan ditanamkan sejak pendidikan dasar. Budaya China juga dikemas rapi menjadi alat diplomasi, seperti lewat Imlek, film, dan seni bela diri. Indonesia justru unggul dalam keberagaman budaya. Lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa daerah, dan adat yang berbeda-beda hidup berdampingan. Jika China kuat dalam konsistensi budaya, Indonesia kuat dalam kekayaan dan fleksibilitas budaya. Namun, kelemahan Indonesia ada pada pelestarian yang belum maksimal, sementara China sangat serius menjadikan budaya sebagai identitas nasional dan alat soft power. Perbandingan nyata terlihat dari pengaruh global. Budaya China lebih dikenal secara internasional, sedangkan budaya Indonesia sangat kaya, tetapi belum dipromosikan sekuat China. Nomor 1. SDM. Perbandingan kualitas SDM antara Indonesia dan China menunjukkan perbedaan pendekatan yang jelas. China sangat fokus pada disiplin, pendidikan sains, teknologi, dan keterampilan industri. Sejak usia dini, sistem pendidikan China menekankan persaingan, target akademik, dan produktivitas. Hasilnya, China memiliki jutaan tenaga kerja terampil. Indonesia memiliki keunggulan berbeda. SDM Indonesia dikenal fleksibel, adaptif, dan kreatif, terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif. Namun, tantangan utama Indonesia adalah pemerataan kualitas pendidikan dan keterampilan teknis. Banyak tenaga kerja masih belum terserap ke industri bernilai tambah tinggi. Perbandingan nyatanya terlihat di lapangan kerja. China unggul dalam jumlah dan spesialisasi tenaga ahli, sementara Indonesia unggul dalam potensi demografi muda. Dari 7 poin yang sudah kita bahas, satu hal menjadi jelas, China unggul dalam skala, teknologi, dan kekuatan senjata. Sementara Indonesia unggul dalam posisi strategis, keberagaman, dan peran diplomasi kawasan. Perbandingan ini bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang di mana posisi Indonesia saat ini dan kemana arah masa depannya. Kalau menurut kamu, di poin mana Indonesia paling tertinggal, dan di mana justru paling unggul dibanding China? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk bahasan perbandingan negara lainnya. Terima kasih.